Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM 2511101211, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan UAS atau ujian akhir semester untuk mata kuliah filsafat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan penting terkait konsep dasar filsafat, proses berfilsafat, hingga peran filsafat dalam kehidupan manusia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi berfilsafat memang termasuk dalam kegiatan berpikir. Tetapi, tidak semua orang yang berpikir itu bisa disebut sedang berfilsafat. Setiap manusia pasti berpikir dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika memutuskan apa yang ingin dimakan, memilih pakaian, atau menentukan arah perjalanan. Ini disebut berpikir biasa, cepat, praktis, dan sederhana. Namun, berfilsafat adalah tingkat berpikir yang lebih tinggi. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam, kritis, rasional, dan menyeluruh tentang suatu hal. Filsafat tidak hanya bertanya apa, tetapi juga mengapa dan untuk apa. Misalnya, bertanya, mengapa sesuatu itu ada? Apa hakikat kehidupan? Bagaimana manusia dapat mengetahui kebenaran? Karena itu, tidak semua orang yang berpikir otomatis berfilsafat, karena kebanyakan manusia hanya terpikir pada hal-hal praktis. Tapi sebaliknya, semua orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir, karena kegiatan filsafat selalu menggunakan akal untuk menimbang alasan, menganalis, memberi argumen, dan mencari kebenaran. Kesimpulannya, berpikir adalah aktivitas dasar manusia, sedangkan berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih dalam, lebih kritis, dan lebih terarah. Soal nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta menimbulkan keinginan tahu manusia. Angan-angan melahirkan filsafat. Yang pertama, dongeng dan tahayul melahirkan ilmu pengetahuan. Pada awalnya manusia menjelaskan alam dengan dongeng dan tahayul. Namun ketika manusia mulai ragu dan bertanya, apakah benar begitu? Muncul penyelidik yang lebih rasional. Dari pertanyaan dan keraguan itu lahirlah ilmu pengetahuan. Yang kedua, keindahan alam menimbulkan keingintahuan manusia. Ketika manusia melihat bintang, bulan, gunung, dan keteraturan alam, timbul rasa takjub. Rasa takjub itu berubah menjadi rasa ingin tahu. Dan keingintahuan itulah yang membawa manusia untuk berpikir dan mencari kebenaran. Dari sini proses berfilsafat muncul. Yang ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Manusia punya imajinasi dan angan-angan tentang hidup, masa depan, dan kebenaran. Dari angan-angan itu muncul renungan, lalu menjadi gagasan dan pertanyaan mendalam. Ketika renungan itu dipikirkan secara rasional dan sistematis, maka lahirlah filsafat. Soal nomor 3, jelaskan. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Yang kedua, filsuf besar Islam. Yang ketiga, pentingnya ilmu menurut Al-Quran.
Yang keempat, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani. Pra-Sokrates fokus pada asal-usul alam. Tokohnya ada Thales, Anaximenes, Herakleitus, Parmenides. Masa Sokrates, Plato, Aristoteles fokus pada manusia, moral, dan logika. Sokrates, kenalilah dirimu. Plato, teori, idea, dan negara ideal. Aristoteles, logika, etika, manusia, makhluk sosial. Helenisme, fokus mencari kebahagiaan hidup. Aliran Epikurus, Stoikisme, skeptisisme. Yang kedua, dua filsuf besar Islam. Yang pertama, Al-Farabi, disebut guru kedua, menggabungkan akal dan wahyu, pemikiran tentang negara utama dan akal aktif. Ibnu Sina, ahli kedokteran dan filsafat, teori wujud, wajibul wujud, dan mumkinul wujud, membahas jiwa dan akal secara mendalam. Yang ketiga, pentingnya ilmu menurut Al-Quran. Wahyu pertama, Iqra, menunjukkan ilmu sangat penting. Ilmu meninggikan derajat manusia. Ilmu mendekatkan kepada Allah. Dengan ilmu, manusia terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Ilmu menjadi dasar kemajuan umat Islam. Yang keempat, sekularisme Barat versus filsafat Islam. Sekularisme Barat memisahkan agama dari kehidupan dan ilmu, kebenaran hanya dari akal dan sains, nilai spiritual dianggap tidak relevan dalam ilmu modern. Filsafat Islam menggabungkan akal dan wahyu, ilmu dan agama tidak boleh dipisahkan, tujuan ilmu adalah mengenal Allah dan membentuk akal. Soal nomor 4. Jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. 1. Penyelidik dalam filsafat. Penyelidik filsafat adalah usaha manusia untuk mencari hakikat terdalam dari sesuatu. Ciri-cirinya mendalam, tidak hanya melihat permukaan, rasional, memakai akal, kritis, tidak menerima begitu saja. Filsafat tidak hanya bertanya apa, tetapi juga mengapa dan untuk apa. Tujuan utama menemukan kebenaran yang paling dasar. Yang kedua, pembagian filsafat menurut objeknya. Ada dua jenis objek filsafat. Yang pertama, objek material. Objek material adalah apa yang dibahas dalam filsafat. Isinya bisa apa saja: alam manusia, Tuhan, moral, pengetahuan, politik, dan sebagainya. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah bagaimana filsafat memandang objek itu. Filsafat melihat dengan cara berpikir mendalam, rasional, dan mencari hakikat dasarnya. Contohnya, biologi, pembelajaran tubuh manusia, tetapi filsafat mempelajari hakikat manusia, tujuan hidup, dan makna keberadaan itu yang disebut objek formal. Soal nomor 5. Bagaimana peran filsafat untuk membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang melakukan suatu tindakan? Jadi, berfilsafat berperan penting dalam membentuk cara seseorang berpikir sebelum bertindak. Pertama, filsafat membuat seseorang berpikir lebih mendalam, tidak langsung bertindak tetapi menganalisis alasan, tujuan, dan akibat dari tindakannya. Kedua, filsafat memberi dasar nilai dan etika. Dengan filsafat, seseorang belajar membedakan mana tindakan yang baik dan buruk sehingga keputusan yang diambil lebih bermoral. Ketiga, filsafat melatih seseorang berpikir logis dan kritis. Ini membantu seseorang mengambil keputusan yang matang dan tidak terburu-buru. Kesimpulannya, filsafat membantu manusia bertindak lebih bijak, terarah, dan bertanggung jawab.
Demikian penjelasan saya mengenai seluruh pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.